Yang namanya kotoran ternak atau kompos itu bukanlah pupuk. Pupuk menurut mereka adalah yang dijual di toko-toko yang namanya pupuk kimia. Nah, saya bertanya kepada petani, khususnya Desa Danda Jaya, apa sih kelebihannya waktu sampean memakai pupuk kimia itu sama pupuk kompos? Petani itu menyampaikan kepada saya bahwa untuk pupuk kompos jauh lebih baik daripada kimia. Dulu mereka menganggap kotoran sapi itu sebagai limbah dan menjadi masalah, pencemaran lingkungan segala macam. Nah, dengan melalui inovasi teknologi ini, pupuk limbah itu yang dianggap jadikan masalah sekarang menjadi sumber pendapatan. Kenapa Pak padinya? Rusak, hangus. Sama Pak, di tempat saya juga seperti itu. Saya untuk melihat di tanah saya, tanahnya itu mengeras, kayaknya kesalahan pupuk Pak ini. Jadi kami ini untuk meningkatkan penghasilan daripada hasil kami rencananya untuk mencari solusi Pak, bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Insya Allah Pak, nanti itu bisa dibicarakan supaya nanti kalau dia bisa memberikan solusi, saya rasa itu nanti ada Pak, insya Allah ada aja. Desa Danda Jaya adalah salah satu desa di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang sebagian besar warganya hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, petani warga Desa Danda Jaya mengeluh akan hasil panen yang kurang maksimal. Ini disebabkan kualitas kesuburan tanah garapan yang semakin menurun dan berpengaruh pada kualitas tanaman. Kondisi ini menjadi perhatian salah seorang warga Desa Danda Jaya, Sodikun. Sebagai petani dan peternak, Sodikun merasakan hal yang sama, mengalami penurunan kualitas hasil panen pada lahan pertanian yang digarapnya. Warga Desa Danda Jaya selama ini hanya mengenal pupuk kimia sebagai media untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pupuk kimia dapat berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan dan melindungi dari serangan hama. Namun dampak negatif dapat muncul jika penggunaan pupuk kimia diberikan secara berlebihan. Kondisi inilah yang sangat menggejala di Desa Danda Jaya.
Dari permasalahan ini, Sodikun mencoba merubah sistem pola tanam dengan memanfaatkan kotoran ternak untuk dijadikan pupuk organik yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan minimnya produktivitas hasil tanaman dan permasalahan pada lahan. Saya sebagai petani peternak memulai usaha ini dengan selain memelihara ternak-ternak yang ada di belakang saya, juga saya memanfaatkan limbahnya untuk kami olah menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. Di mana pupuk kompos ini target saya adalah untuk digunakan atau dikonsumsi di lahan sendiri. Walaupun untuk menuju ke situ juga banyak sekali kendala-kendala. Selain saya melihat memang persoalan-persoalan di sektor pertanian pangan, terutama di mana untuk panen atau penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang berdampak kepada terjadinya penurunan hasil panen. Bahkan setiap tahun itu mesti melakukan penambahan biaya untuk lebih banyak membeli pupuk kimia. Nah, kami berpikir untuk menjadi alternatif sebagai pengganti mengurangi pupuk kimia, kita gunakan pupuk-pupuk organik atau pupuk-pupuk kompos yang berasal bahan bakunya dari kotoran ternak sapi. Berbeda dengan pupuk kimia, pupuk organik terbuat dari bahan alami sisa makhluk hidup seperti sisa tanaman, kotoran hewan, kotoran manusia, dan pelapukan kayu. Karena terbuat dari bahan alami, pupuk organik bisa meningkatkan kadar kandungan bahan organik dan unsur hara dalam tanah, sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Alih-alih mendapatkan respon positif, inisiatif Sodikun mengolah pupuk organik justru mendapat penentangan dari warga. Warga beranggapan apa yang dilakukan Sodikun menyebabkan pencemaran udara, karena bau kurang sedap yang ditimbulkan dari kotoran hewan yang dikumpulkan Sodikun untuk mengolah pupuk organik mengganggu aktivitas warga. Aduh, apa ini Kang? Ini loh baunya minta ampun ini. Ini yang kayak ini baunya minta ampun ini. Tiap hari saya suruh makan bau. Tiap hari anak saya itu nggak bisa tidur gara-gara bau ini. Ini dipikirkan, jadikan apa ini supaya punya manfaat ini loh. Sabar Dek, saya ini lagi bikin pupuk dari kotoran sapi. Nanti mudah-mudahan ada baiknya untuk tanaman kita. Saya udah lama sekali bau ini nggak tahan loh. Ini saya sudah kesekian kalinya nahan diri ini. Ini saya sudah kayaknya nggak sabar lagi ini sudah. Kalau nggak cepet-cepet dibikin ini, lihati. Kandang ini tak bakar. Saya nggak mau tahu. Pokoknya besok harus selesai. Iya, sabar. Mudah-mudahan ini segera saya bisa bikin pupuk untuk pertanian. Kami juga banyak sekali menghadapi kendala-kendala di lapangan, penolakan-penolakan dari masyarakat di sekitar, kemudian masyarakat yang setiap hari lalu lalang itu juga komplain karena dari pengumpulan bahan baku tersebut, kotoran ternak itu berdampak terjadinya pencemaran lingkungan, baik bau maupun endemis lalat dan sebagainya. Permasalahan tidak berhenti sampai di sini. Penentangan warga terhadap aktivitas Sodikun mengumpulkan kotoran hewan ternak berimbas pada keluarga. Oh, udah datang? Udah. Pak, Apa? saya malu. Di sekolahan diajak teman-teman terus.
Kenapa? Karena Bapak kegiatannya mengumpulkan tai sapi. Oh, nggak apa-apa. Semangat kamu, Nak. Nggak usah terpengaruh dengan ejekan teman-teman ya. Insya Allah ini nanti kotoran ternak dari sapi kita bermanfaat, diubah menjadi pupuk untuk masyarakat banyak di sini. Ambil rumput lagi. Satu hal yang menjadi penentu dari keberhasilan adalah keyakinan. Sodikun yakin apa yang dilakukan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pertanian yang selama ini dirasakan. Meski mendapat penentangan dari warga, Sodikun berharap suatu saat warga dapat memahami dan menerima manfaat dari pengolahan pupuk organik ini. Dengan bekal ulet dan sabar, berbagai upaya dilakukan Sodikun untuk menyempurnakan pembuatan pupuk organik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggali ilmu dan informasi tentang teknologi pertanian. Jadi memang keberhasilan ini tidak lepas dari kemauan dari petani itu sendiri. Jadi kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian hanya bisa menyampaikan inovasi teknologi yang kita miliki, kita sampaikan, tapi semua itu terkembalikan kepada petani itu sendiri. Teknologi yang kami ajarkan ke kelompok ini pengomposan sederhana. Kita memikir kalau kita memberikan yang yang sulit, maka tentu akan nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi kita berpikir semua bahan-bahan, terutama mikroba yang kita gunakan itu adalah bahan yang mudah didapat oleh kawan-kawan petani di sini. Nah, saat itu kita coba memanfaatkan bahan mikroba yang ada, apakah dari mall atau dari EM4, yang sudah mudah dan murah didapat di sekitar desa tempat tinggal mereka. Nah, kita menggunakan cara untuk pengomposan ini dengan cara aerob. Jadi kita tidak perlu wadah tertentu yang harus secara vakum atau anaerob. Nah, tapi kan akan sulit dilakukan. Jadi kita memberikan cara yang paling mudah itu dengan cara aerob. Artinya tidak perlu harus dengan tempat khusus untuk membuat pupuk organik. Cukup di dalam kandang atau di bawah pohon atau di bawah naungan. Tidak kena langsung hujan, tidak kena langsung matahari, itu sudah cukup bagi kita dilakukan untuk pembuatan pengomposan atau dekomposisi ini dengan ketinggian tertentu. Jadi minimal ketinggiannya kurang lebih di atas 1,5 meter tumpuan itu, dan insya Allah itu akan terjadi proses dekomposisi dengan normal. Tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil. Berkat keyakinan yang kuat, jerih payah Sodikun mengolah limbah hewan ternak menjadi pupuk organik pada akhirnya berbuah berkah. Pupuk yang diolah dari limbah kotoran sapi dengan proses fermentasi mampu meningkatkan produksi hasil pertanian padi hingga mencapai 20% dibanding menggunakan pupuk kimia. Selain meningkatkan hasil produksi padi, pupuk yang diberi nama Tinombala, hasil olahan Sodikun mampu mempercepat pertumbuhan seperti untuk penyemaian padi yang biasanya dilakukan 20 hari, bisa dilakukan dalam waktu 17 hari. Setelah mereka memakai pupuk kompos tersebut, petani masyarakat Desa Danda Jaya itu mendapatkan peningkatan hasil yang cukup baik. Pupuk kompos itu tersebut juga peningkatan tanahnya itu membuat itu sangat lembab, dan pertahanannya pupuk itu sangat jauh lebih lama. Contohnya seperti berakhir ke jeruk. Jeruk itu kemarin itu bubuhannya itu memakai itu kepada jeruk itu pupuk itu kimia, itu hasilnya masih kurang.
Karena pupuk kimia itu sesuai dengan pemberitahuan oleh petani Desa Danda Jaya kepada kami, pupuk kimia itu apabila kita tidak bisa untuk mengatur banyak atau sedikitnya, pupuk kimia itu bisa menyebabkan itu ya kalau sudah habis tenaga pupuk kimia itu jeruknya itu akan lebih menurun ataupun bahkan kayak seolah-olah kalau mau mati. Kelebihan daripada pupuk organik ini lebih tahan dia lama. Artinya lebih lembab, hasilnya pun lebih bagus dan daunnya itu pun dari hijau sampai ke hitam-hitaman saking baiknya kata petani itu. Jadi hasilnya pun sangat memuaskan. Dan kalau pupuk organik ini kita semampunya kita, semakin banyak itu semakin bagus. Pupuk tinombala pada akhirnya berkembang di tengah warga Desa Danda Jaya karena terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, dengan menggunakan pupuk organik, kesuburan tanah tetap terjaga karena bahan pupuk organik yang berasal dari limbah ternak mengandung banyak unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesuburan tanah. Bahwa penggunaan pupuk organik ini sangat bagus diterapkan di sektor pertanian. Selain untuk peningkatan daripada hasil panen, juga menjadi tanah itu subur. Kemudian terjadi pengurangan penggunaan pupuk kimia. Dan alhamdulillah hingga saat ini masyarakat kita sudah 50% menyadari sehingga penggunaan pupuk kimia itu hanya 50% dari kuota yang sebenarnya. Selebihnya adalah menggunakan pupuk organik. Baik digunakan untuk sayur mayur, baik digunakan untuk hortikultura lain seperti jeruk, termasuk juga untuk padi. Pak, baru ngapain nih? Ini pupuk loh Pak. Kenapa itu tanaman saya pupuk pakai pupuk kandang juga mah hancur mah. Tanaman apa itu Pak? Tanaman cabe sama ya pokoknya hortikultura. Saya ngambil dari kandang langsung saya pupukkan aja. Di mana tuh Pak? Di tempat saya itu kebun cabai sama sayuran lah. Ini gini loh Pak. Gimana? Ini tanaman saya itu kurang subur. Terus saya itu mendengar informasi dari orang-orang itu katanya pakai pupuk kandang itu bisa jadi subur. Ternyata saya itu memakai pupuk kandang itu, saya pupuk ternyata padi saya rusak. Terus jeruk saya itu mungkin kurang lebih 3 ton pun tuh mati. Memang itu jangka panjang, nggak langsung mati kalau jeruk itu. Tapi kalau yang lainnya tuh langsung kelihatan. Itu gimana? Jadi Bapak ngambil dari kandang langsung dipupukkan ke sawah gitu? Ke lahan? Iya. Ah, itu dia Pak. Nah, itu yang kalau pupuk ini tidak bisa serta-merta langsung dari kandang kita taburkan ke tanaman. Ini beresiko, jadi harus ada proses. Baik Pak, kalau begitu ayo kita kumpul bareng-bareng nanti sama petani-petani lain. Nanti tak sampaikan, tak sosialisasikan supaya tahu. Hasil daripada pengalaman saya membuat pupuk organik yang berbahan baku dari limbah ternak itu sangat bagus sebenarnya untuk tanaman-tanaman kita. Baik tanaman hortikultura maupun tanaman pangan. Nah, di dalam kandungan kotoran ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil, unggas, itu banyak sekali mengandung residu, termasuk juga gas metan. Oleh karena itu, apabila kotoran ternak tersebut dari kandang langsung kita aplikasikan ke tanaman, itu akan berdampak tidak bagus bagi tanaman dan tidak bagus pula untuk tanah. Karena itu seringkali petani-petani itu mengeluhkan ketika tanaman-tanaman tersebut mengalami masalah.
seperti munculnya jamur. Sodikun pun berharap warga desa Danda Jaya dapat mengembangkan sendiri pembuatan pupuk organik. Jangka panjangnya itu Karena bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pupuk organik mudah didapat. Misalnya, atau keluar lendir dari tanaman-tanaman jeruk. Oleh karena itu, seringkali salah kaprah ketika para petani itu tidak merujuk kepada sumber aslinya, hanya berdasarkan mendengar dari kata orang bahwa pupuk dari kotoran ternak itu bagus. Ini harus ada proses yang disebut proses fermentasi. Nama pupuk saya betul diproduksi oleh dari Koperasi Tinombala. Awal mula Tinombala itu sebenarnya sapi-sapi kami itu didatangkan dari Sulawesi. Yang kebetulan di Sulawesi itu ada namanya Gunung Tinombala. Di Gunung Tinombala itu terkenal bahwa gunung tersebut menjadi padang rumput yang begitu subur. Nah, karena untuk mengingat bahwa sapi-sapi kami memang awalnya dari Sulawesi, di mana Sulawesi punya gunung yang namanya Tinombala, yang di situ padang savananya itu rumput subur sekali, sehingga saya namakanlah Tinombala. Dan memang betul sapi-sapi tersebut dalam waktu 6 bulan di sini sudah rata-rata sudah bunting. Jadi saya sebut namanya Tinombala untuk mengenang atau mengenal bahwa cikal bakal daripada munculnya kelompok Tinombala itu sapi-sapi tersebut berasal dari Sulawesi. Jika sebelumnya limbah kotoran sapi menjadi keluhan warga karena bau yang menyengat dan mencemari udara, kini limbah kotoran sapi justru dicari. Karena warga desa mampu mengolah limbah menjadi mata pencaharian baru untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam 1 bulan, kelompok tani warga desa Danda Jaya mampu memproduksi hingga 2.000 kg pupuk organik. Inilah yang dikatakan limbah menjadi berkah. Berkah yang diperoleh dari hasil keyakinan, kesabaran, serta keuletan.